Shalom, jemaat GKM Nugraha yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi dunia di sekeliling kita yang semakin menakutkan ini, mari kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Renungan hari ini, Kamis 24 Juni 2021, dengan tema Takut akan Allah, Sembunyi atau Rindu. Bacaan kita terambil dari Matius 25 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki umatnya hidup di dalam takut akan Dia. Lebih dari 300 kali frase takut akan Tuhan disebut di dalam Alkitab dan dapat digolongkan ke dalam 2 kategori. Pertama, takut akan Allah yang dilandasi oleh ketakutan akan ancaman. Dan yang kedua, takut akan Allah yang dilandasi oleh hormat. Sikap mana yang Allah kehendaki dari kita? Jelas bukan yang pertama, karena Allah tidak ingin kita hidup dikuasai oleh ketakutan, dan Allah juga tidak memberikan roh ketakutan. Ketika manusia merasa terancam dengan hadirnya Allah, justru akan membuat manusia bersembunyi dan menjauh dari Allah. Inilah yang terjadi kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, bersembunyi dari Allah. Kejadian 3 ayat 10. Allah justru ingin manusia takut akan Dia dilandasi oleh kekaguman dan hormat kepadanya. Dan hal ini bisa terjadi ketika kita mengenal pribadi Allah. Dalam perumpamaan talenta, hamba yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan talenta dari sang tuan bukan karena merasa tidak adil dengan pembagian jumlah talenta, namun karena ia tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi tuannya. Ia menganggap tuannya sebagai manusia yang kejam. Ia memang berada di dekat sang tuan dan tinggal bersama hamba-hamba tuan itu. Tetapi sesungguhnya ia tidak terhitung di antara hamba-hamba yang baik. Ia tidak percaya pada kebaikan dan kemurahan hati sang tuan, sehingga hatinya justru diliputi oleh kecurigaan, ketakutan, dan mungkin juga kepahitan. Jika direnungkan, bukankah ia juga diberi mata uang yang nilainya tidak kecil? Namun, pengenalan yang salah akan tuannya menghasilkan sikap hati yang salah pula. Kita bersyukur karena di dalam Kristus Allah menyatakan dirinya yang sesungguhnya. Kehadirannya di dunia sebagai manusia sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kerendahan hatinya, kuasanya, ketegasannya terhadap dosa, dan kasihnya yang di luar pemikiran manusia. Pengenalan kita terhadap pribadi dan karya Kristus yang semakin dalam tidak bisa tidak akan membuat kita semakin mengagumi Dia, rindu selalu dekat, menjauhi dosa, dan melakukan kehendak-Nya. Bergaul dengan firman Tuhan dan taat akan pimpinan Roh Kudus setiap hari membuat kita semakin mengenal Allah, sehingga ketika kesulitan dan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, kita tahu hal itu bukan karena Allah kejam dan tidak peduli, namun karena Ia mengasihi kita dan rindu membentuk pribadi kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sikap takut akan Allah seperti apa yang selama ini kita miliki? Sikap yang membuat kita terus menjauh atau mendekat dari Allah? Sembunyi atau rindu? Mari kita belajar menjadi pribadi yang hidup takut akan Allah, bukan karena ketakutan sehingga membuat kita semakin menjauh dan bersembunyi, melainkan lahir dari kekaguman akan pribadi dan karya Kristus, sehingga akan membawa hidup kita semakin rindu, mengenal, mengasihi, dan menghormati Dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengajar setiap kami menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Tolong setiap kami untuk terus mengenal pribadi-Mu melalui kebenaran firman-Mu, melalui renungan hari ini yang kami renungkan setiap hari.
dan belajar ajar kami untuk terus taat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.